Sahur ibadah, iya. Karena dalam sahur, ini ada pahala yang Allah berikan untuk kita yang melaksanakan makan sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan wa taslima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat-sahabat TTID, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, dan Allah juga masih tetap memberikan dan menganugerahkan nikmat yang paling besar untuk kita semua, yaitu nikmat iman dan Islam yang tetap terjaga dan senantiasa terjaga dan terus terjaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat TTID, ada satu fenomena yang ini menjadi realitas, tradisi bahkan mungkin. Kalau sudah masuk waktu Ramadan, ini biasanya kita semuanya gegap gempita, remaja-remaja kita pun marak, entah itu di musola, di masjid, atau sengaja kadang bergadang menghabiskan waktu-waktu Ramadannya. Kita berharap dan kita sangat mengharapkan seluruhnya, kita semuanya, generasi muda kita juga menghabiskan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ada satu yang unik, sahabat-sahabat TTID, yang terkadang ini juga terjadi di tengah-tengah realitas kita pada saat menjelang waktu-waktu dari sepertiga akhir malam. Biasanya mulai terdengar lantunan-lantunan suara-suara, bahkan aktivitas-aktivitas membangunkan sahur. Lewat pengeras suara, atau bahkan berkeliling kampung, menabuh alat-alat yang mengeluarkan suara berisik dengan suara yang sama menggema, sahur, sahur, sahur. Bahkan lewat pengeras suara, sahur, sahur, sahur. Alhamdulillah, ini adalah bentuk kebersamaan yang syukur itu bisa menjadi jariah, sehingga yang tadinya tertidur menjadi terjaga, kemudian melaksanakan daripada ibadah sahur. Sahur ibadah, iya. Karena dalam sahur ini ada pahala yang Allah berikan untuk kita yang melaksanakan makan sahur. Sahabat-sahabat TTID, sahur adalah makanan berkah. Walaupun kita bersahur hanya dengan seteguk air, karena dalam sahur Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang melaksanakan sahur, makan sahur, walaupun hanya dengan seteguk air. Tasaharu, bersahurlah kalian semua. Fa inna fis suhur barokah. Karena sesungguhnya di dalam aktivitas sahur, dalam makan sahur, itu ada keberkahan yang Allah turunkan untuk kita. Jadi jangan disepelekan berkaitan dengan permasalahan sahur. Kadang-kadang lantaran karena kita begadang, mata kita kemudian menjadi berat, lalu kita kemudian merasa perut kita kenyang, sudah diisi di malam harinya, kemudian kita mengabaikan makan sahur padahal kita terbangun. Itu sama saja kita meninggalkan daripada keberkahan yang Allah limpahkan, bahkan kita juga mengabaikan pahala dari ganjaran pahala makan sahur. Sahabat-sahabat TTID, jadi sangat disayangkan, jangan sampai juga kita menyepelekan lantaran kita
entah karena ada aktivitas yang berlebihan di malam harinya, bergadang dan sebagainya, lalu kita mengabaikan makan sahur yang memang lebih afdolnya makan sahur itu dilakukan di penghujung akhir sebelum mendekati imsak. Nah, ini juga yang seringkali menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Sahabat-sahabat ID, afdolnya tadi bahwa makan sahur kita lambatkan. Beda cerita dengan berbuka yang memang harus disegerakan, harus didahulukan. Tapi kalau makan sahur, ini afdolnya keberkahan itu, bahkan pahala kesunahannya kita dapat, kita raih pada saat kita melakukan makan sahur justru di penghujung waktunya, sebelum imsak. Jadi mendekati waktu imsak, apalagi kita sudah terbangun, kita sudah melaksanakan tahajud, segala macam, atau membaca Al-Quran, atau mengisi malamnya dengan amal-amal yang sunnahnya, tahajud dan sebagainya. Di penghujung terakhir sebelum imsak kita makan sahur. Lalu menjelang imsak kita tinggalkan aktivitas daripada makan dan minum untuk berjaga-jaga. Walaupun sebetulnya imsak bukan berarti kemudian menjadi sekat bahwa imsak berarti kita sudah masuk waktu untuk berpuasa. Tidak. Waktu imsak adalah waktu berhati-hati, menjaga kita agar ini mulut kita menjadi bersih dari makan dan minum. Syukur-syukur setelah makan sahur kita kemudian menggosok gigi kita agar mulut kita bersih, lalu kita kemudian membaca Al-Quran. Kita dapat kabar dari baginda Nabi, jarak antara imsak dengan waktu subuh adalah seperti bacaan Al-Quran yang dibacakan sebanyak 50 ayat. Sahabat-sahabat ID, jadi yang terjadi bisa saja pada saat kita mungkin kesiangan bangunnya, ternyata kita bangun pas di waktu imsak. Kita terbangun pas bunyi alarm kita, berbunyi umpama, dan itu adalah waktu imsak kita. Terus gimana? Tetap kita lakukan makan sahur. Makan sahur kita. Kita segerakan sampai dengan sebelum menjelang waktu azan subuh. Berjaga-jaga. Jadi waktu imsak adalah waktu untuk berjaga-jaga agar mulut kita sudah bersih dan kita bersiap untuk melaksanakan sholat subuh. Sahabat-sahabat ID, sekali lagi bahwa makan sahur adalah ibadah, bernilai pahala, mendapatkan kesunahan, bernilai pahala, dan di dalamnya ada keberkahan. Jadi teramat sangat sayang jika ditinggalkan, apalagi disepelekan, walaupun kita hanya bersahur dengan seteguk air atau mungkin sesuap makanan. Insya Allah, karena di dalamnya ada keberkahan, maka Allah berikan juga keberkahan kepada kita di sepanjang kita mengerjakan ibadah saum, ibadah puasa di sepanjang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.